Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ada yang bertanya Buya, jika ada seorang istri yang mempunyai suami yang senang melakukan kekerasan dalam rumah tangga Buya, suami zalim sehingga akhirnya ya si istri tidak merasakan kebahagiaan dalam pernikahan, sehingga akhirnya menjadi pemicu mungkin untuk berkenalan dengan lelaki di luar Buya, sehingga akhirnya dari situ dia ada ketertarikan dengan laki-laki di luar. Lalu akhirnya berkeinginan untuk bercerai karena memang nggak mampu dengan suaminya, jadi ingin memulai hidup baru. Nah, apakah untuk istri model begini ini apakah termasuk yang digambarkan termasuk wanita yang minta cerai yang tidak akan mencembur surga Buya? Jika ada seorang istri mempunyai suami yang mohon maaf keras, suka memukul dan sebagainya, innalillah. Dengar semuanya wahai kaum pria. Laki-laki hebat. Laki-laki hebat tidak akan memukul istrinya biarpun istrinya layak dipukul. Rendah sekali kalau laki-laki memukul istri. Rendah, dungu, bodoh. Kalau istilah pendidikan dalam Al-Quran, dorb itu bukan dorb itu. Wa'iduhunna wahjurhunna fil madaji wadribuhunna. Itu adalah mukul kecil dengan sifat hanya peringatan. Bukan buah gembek ini. Jadi laki-laki istimewa adalah yang tidak akan memukul istrinya biarpun layak dipukul. Jika permasalahannya adalah permasalahan yang harus diselesaikan dengan mengundang hakaman min ahliha, had min ahli wa hakaman min ahliha, penengah, datangkan penengah. Kalau sudah tidak ada, pisah, tapi tanpa harus memukul. Saya heran ada perempuan datang ke sini, mau dibuka pahanya. Ini Bu ya, saya dipukul suami saya. Tidak usah dibuka di sini. Sama lehernya biru, ajib. Kalau mukul sampai biru itu kerasnya kayak apa? Saya kepukul, saya ketendang, kesenggol apa aja sakitnya setengah mati, padahal nggak biru-biru amat. Innalillah. Banyak orang-orang dungu. Jadi laki-laki yang benar-benar laki-laki. Laki gedung itu yang suka mukul istri. Na'udzubillah. Nabi menganggap ini sebuah kedunguan, kebodohan, kedunguan. Kenapa? Siang harinya dipukul, malamnya digauli. Kan gila dia. Gila dia, laki-laki gila. Baik, sisi lain wanita, jika mempunyai suami yang suka menempeleng, maka sesungguhnya kalau sudah suaminya zalim semacam itu, dia berhak meminta cerai demi kebaikan dia. Cuman pasca cerai, setelah cerai sendiri perjalanan hidup. Kira-kira setelah cerai kan tidak langsung mendapatkan yang halal. Maka seorang istri yang ingin minta cerai harus pastikan urusannya takut kepada Allah. Setelah cerai menjanda, kira-kira aman tidak dirimu urusan kehormatanmu? Maka mempunyai suami yang suka setiap hari nempeleng dia lebih bagus daripada setelah dicerai, setelah minta cerai, pisah menjanda, lalu berzina menjadi wanita hina. Maka yang dipikirkan adalah setelah perpisahan itu mampu tidak dirimu untuk pisah dengan suamimu? Kamu tidak dapat tempelengan, tapi kebutuhan pribadimu terpenuhi. Tapi kalau minta, nah setelah pisah, cerai, kalau mungkin Anda termasuk orang yang takut, orang yang takut urusan syahwat, segera ngambil langkah untuk menikah. Menikah. Dan menikah sendiri ya tentunya cara menikahnya adalah menikahnya orang yang ingin menghindar dari dosa, bukan seperti dulu waktu Anda pernah menghindar. Mungkin kalau orang menikah biasa ingin mendapatkan 5, nafkah, anak, ini. Cuman karena Anda ingin menghindar dari dosa, menikahlah cukup dengan 2 saja. Saya tidak minta 5. Jadi permudah, fahamkan maksud yang kamu inginkan. Begitu sebagai ini. Jangan sampai dia sebenarnya nggak perlu dengan 5, saya perlu 2. Tapi dia mencari 5, nggak dapat dia. Mau dia janda anak 5. Tapi yang penting terpenuhi kebutuhannya. Ini harus pahami, cerdas. Sehingga banyak orang menjanda susah cari pasangan. Kenapa? Bukan karena nggak ada yang mau. Dia lupa yang dibutuhkan apa. Cari apa yang kau butuhkan. Halal itu penting, haram itu neraka. Ini kalau ternyata suaminya semacam itu, suaminya zalim, maka sah, berhak dia untuk minta cerai. Akan tapi ada poin yang perlu diperhatikan. Dia mulai ngelirik laki-laki gara-gara suaminya sering menempeleng. Tutup lirikanmu dulu, baru urusi perceraian. Jangan sampai, bahkan kalau perlu berjanji, saya nanti kalau menikah tidak dengan laki-laki yang menjadikan saya melirik dia, supaya Anda terbebas daripada zalim kepada suami. Ini repot gara-gara itu. Kadang-kadang kemesraan hilang, atau mungkin berubah pikirannya seorang istri itu bukan karena kekejaman suami, karena dianya sudah mulai lirak-lirik. Sehingga karena sudah melirik yang lainnya sudah, karena namanya harapan itu lain dengan kenyataan.
Harapan itu kan khayalan, belum tentu ada, kadang-kadang juga tidak ada. Seolah-olah laki-laki itu bakal memberikan gini. Sehingga suaminya menempeleng seminggu sekali saja menjadikan dia kecut hati sama seolah dia. Tak tahunya menikah dengan dia setiap hari ditempelengi. Bisa jadi begitu kok. Makanya jangan gampang terbuai oleh khayal sementara masih punya suami, pikirannya kemana-mana, itu kotoran hati. Bersihkan hatinya dulu, baru setelah itu dia berpikir untuk masalah perceraian. Karena dia berhak minta cerai karena suaminya suka mukul. Urusanmu dengan Allah. Pengkhianatan Allah melihat semuanya. Banyak wanita semacam itu ditolimi oleh suaminya, tidak mau minta cerai tapi tetap berurusan dengan laki-laki lain. Wah, dosanya double dia, naudzubillah. Dosa menjadi dosa kepada Allah dan dosa dia menjadi suaminya orang, masih punya suami lalu dia melakukan kehinaan. Hati-hati wahai para wanita. Semoga ini wanita-wanita mendengar mulia semuanya. Laki-laki mulia. Wallahu a'lam.